berkisar tiga konten. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua kajian teoritis, dan yang ketiga itu adalah simpulan. Nah, baiklah untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya kemajuan profesi akuntan publik ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara tersebut, maka permasalahan yang akan dihadapi juga semakin tinggi dan juga berat. Nah, terutama ini berkaitan dengan dunia bisnis. Permasalahan yang akan terjadi di dalam dunia bisnis tersebut akan berkaitan dengan berbagai aktivitas. Salah satu aktivitasnya itu adalah aktivitas yang terkait dengan keuangan. Nah, tentunya dalam aktivitas keuangan ini akan dihasilkan laporan keuangan. Nah, perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat menyampaikan laporan keuangannya tersebut secara jujur tanpa adanya manipulasi data keuangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan peran dari seorang akuntan publik untuk dapat memeriksa laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, akuntan publik ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, sikap independensi sangat dibutuhkan oleh setiap akuntan publik karena inilah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor tersebut. Nah, demi mendukung profesionalitas dari akuntan publik ini, maka auditor harus berpedoman kepada standar audit yang telah ditetapkan oleh IAI dan juga standar-standar lainnya. Nah, seorang auditor tersebut harus mematuhi kode etik yang mengatur mengenai perilaku dari akuntan publik. Nah, akuntan publik sendiri memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan dalam penentuan hasil audit. Nah, hal ini yang sering mengakibatkan audit tersebut mengalami dilema yang terkait dengan sikap independensi mereka sendiri. Nah, ada kasus yang berkaitan dengan independensi auditor ini. Mungkin kita semua sudah tahu kasus tersebut, yaitu kasus Enron Corporation yang menggunakan jasa Arthur Andersen, jasa kantor akuntan publik Arthur Andersen. Nah, pada kasus ini manajemen Enron Corporation ini telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, telah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak ini. Nah, hilangnya sikap independensi dari KP Arthur Andersen ini diduga karena Arthur Andersen ini telah berperan menjadi auditor eksternal dan internal sekaligus, serta besaran fee yang diterimanya melebihi dari fee sebagai auditor eksternal. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang auditor tersebut. Nah, dan bagaimana etika yang seharusnya dimiliki oleh auditor tersebut. Baiklah, selanjutnya itu kajian teoritis. Nah, dalam kajian teoritis ini dapat kita ketahui bahwasannya independen itu artinya adalah tidak mudah untuk dipengaruhi. Nah, ini terdapat dalam standar profesional akuntan publik seksi 220. Nah, dan juga pengertian mengenai independensi ini juga dinyatakan oleh Arens, yaitu suatu cara pandang yang tidak memihak dalam penyelenggaraan pengujian audit, pengevaluasian dari hasil audit, dan penyusunan laporan audit. Nah, juga terdapat sebuah teori yang berkaitan dengan independensi auditor ini, yaitu Theory of Attitude and Behavior, yang dikembangkan pada tahun 1971 oleh Triandis. Nah, teori ini merupakan teori yang mendasari independen. Nah, dijelaskan bahwa perilaku akan ditentukan untuk sikap, aturan-aturan sosial, kebiasaan dengan konsekuensi perilaku yang dipikirkan. Nah, teori ini menjelaskan mengenai independensi seorang auditor. Maka seorang auditor ini memiliki maka seorang auditor yang memiliki independensi, ia harus menjalankan tugasnya secara independen. Tidak dibenarkan baginya untuk memihak pada suatu kepentingan, dan auditor harus memiliki sikap yang jujur kepada seluruh pihak. Nah, salah satu faktor yang bisa kita temui yang terkait dengan independensi audit, yang berpengaruh kepada independensi auditor ini adalah audit fee. Nah, ada banyak desakan dari para klien kepada auditor sehingga untuk mendukung kepentingan dari klien tersebut, sehingga inilah yang mengganggu independensi dari
auditor tersebut. Nah, salah satu yang dapat kita lihat tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya juga, kasus Enron ini merupakan penyimpangan yang terkait dengan audit fee. Nah, masalah ini terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Enron dan pihak auditor. Nah, besarnya jumlah consulting fees yang diterima oleh Arthur Andersen ini menyebabkan KAP ini bersedia untuk kompromi terhadap temuan auditnya dengan pihak Enron. Nah, kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen ini telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan, yang diantaranya ia melanggar integritas dan juga perilaku profesional, dan tentunya ia juga melanggar independensi. Nah, kasus ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya sebuah pelanggaran etika dalam bisnis dan profesi seseorang dapat berakibat besar pada bagi kelangsungan hidup perusahaan serta berbagai pihak yang terkait. Nah, seorang auditor eksternal juga harus mematuhi kode etik yang telah ditentukan untuk menjalankan segala tanggung jawabnya. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwasannya seorang auditor eksternal tersebut, mereka harus mengetahui ada 3 tindakan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Yang pertama adalah mereka dilarang untuk memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, yang kedua, apabila akuntan publik tersebut tidak dapat bertindak secara independen, maka ia tidak boleh memberikan jasanya. Lalu yang ketiga, akuntan publik juga dilarang untuk merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan organisasi profesi. Seperti contohnya itu adalah pejabat negara, baik itu pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, dan juga jabatan-jabatan lainnya. Nah, dalam kode etik AICPA pada bagian 200 aturan 201 tentang standar umum menyatakan bahwasannya seorang auditor atau seorang anggota yang tergabung dalam bagian dari AICPA ini harus mematuhi standar berikut dan dengan interpretasinya oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. Nah, aturan tersebut mencantumkan 4 standar. Standar yang pertama itu kompetensi profesional, yang kedua itu kehati-hatian profesional, yang ketiga itu perencanaan dan pengawasan, dan yang keempat itu data relevan yang memadai. Nah, akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan hasil audit ini. Oleh karena itu, hal inilah yang akan mengakibatkan auditor eksternal ini mengalami dilema karena ia harus memenuhi keinginan dari kliennya tersebut. Nah, terdapat beberapa faktor yang saya temukan yang akan mempengaruhi independensi dari auditor tersebut. Di antaranya yang pertama adalah audit fee. Nah, Mulyadi menyatakan bahwasannya audit fee ini merupakan biaya yang akan diterima oleh akuntan publik setelah ia melakukan jasa. Nah, besaran yang akan diterima tersebut tergantung kepada seberapa besar risiko penugasan, kemudian kompleksitas jasa, kemudian tingkat keahlian, dan juga struktur biaya kantor akuntan publik tersebut. Nah, ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Ananta Aditama dan IBM Dekarya pada tahun 2015 yang menyatakan bahwasannya audit fee ini memiliki pengaruh terhadap independensi auditor. Lalu yang kedua, faktor kedua yaitu pemberian jasa lain. Nah, pemberian jasa lain selain audit, menurut Halim pada tahun 2008, jasa yang dapat diberikan oleh seorang auditor eksternal tersebut diantaranya adalah jasa atestasi dan non-atestasi. Nah, ini didukung juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiana dan Ricky pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwasannya pemberian jasa lain selain audit berpengaruh terhadap independensi auditor. Lalu yang ketiga yaitu hubungan keluarga dan pribadi. Hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi independensi auditor. Oleh karena itu, auditor tersebut harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya bila ia memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi. Nah, ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Iman Karyadi tahun 2011 yang menunjukkan bahwasanya hubungan keluarga dan pribadi ini berpengaruh terhadap independensi auditor. Lalu yang keempat itu adalah persaingan antar KAP. Nah, persaingan merupakan faktor yang juga mempengaruhi independensi. Karena apabila auditor tersebut
sebagai penyedia jasa tidak dapat memenuhi keinginan dari kliennya, maka berkemungkinan klien tersebut akan berpindah ke kantor akuntan publik lainnya. Nah, ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susi Dwi Mulyani dan Ahmad Razik Amrillah tahun 2005 yang menunjukkan bahwasannya persaingan antar kantor akuntan publik ini mempengaruhi independensi auditor. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah lamanya hubungan audit. Lamanya hubungan antara KAP dalam memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari kliennya tersebut akan memberikan pengaruh kepada hilangnya independensi auditor ini. Nah, ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tondo Yudiasmoro tahun 2007 yang menunjukkan bahwasannya lama hubungan audit berpengaruh terhadap independensi auditor. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan juga dan saran. Nah, dapat kita ketahui sikap independen ini sangat penting sangat penting bagi seorang auditor. Independen ini sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan juga pemahaman dalam prosedur audit yang harus dimiliki oleh auditor itu. Nah, auditor tidak hanya berkewajiban untuk mempertahankan sikap independensinya tersebut, tapi auditor juga diharapkan dapat menghindari keadaan-keadaan atau kondisi yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya itu. Nah, auditor juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwasannya mereka benar-benar independen. Nah, banyak faktor juga yang telah kita bahas sebelumnya yang akan mempengaruhi independensi ini. Seperti tadi sudah disebutkan audit fee, pemberian jasa lainnya kepada klien, kemudian hubungan keluarga dan pribadi, persaingan antar KAP, dan juga lamanya hubungan audit tersebut. Nah, beberapa faktor tersebut menunjukkan kepada kita bahwasannya terdapat banyak celah yang dapat berakibat kepada terganggunya independensi seorang auditor, sehingga diperlukan pemahaman dan juga kesadaran dari auditor itu sendiri dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Nah, oleh karena itu, auditor eksternal ini harus mematuhi kode etik yang telah ditentukan untuk menjalankan segala tanggung jawabnya. Nah, kode etika inilah yang dijadikan sebagai acuan dan juga pedoman bagi auditor untuk melaksanakan auditnya. Aturan dan juga kode etik profesi akuntan publik ini telah banyak dikeluarkan, terutama yang berkaitan dengan independensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Diah Rahmawansa. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari. Paper ini berjudul seakan-akan itu adalah riset empiris ya, tetapi kalau dengan pemaparannya berisi tentang semacam studi literatur mini, kalau saya bisa bilang begitu, tentang apa saja yang merupakan faktor yang menjadi pendukung independensi. Silakan, kita punya waktu 5 menit. Banyak-banyak bertanya sehingga giliran Anda presentasi menjadi hilang kan. Cepat bertanya. Nah, silakan, ada. Izin bertanya, Pak. Silakan, Khalil. Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya kepada Rahma. Menurut Rahma, di masa pandemi ini, faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat independensi dari seorang auditor? Baiklah, terima kasih kepada Khalil atas pertanyaan yang telah diberikan. Kalau menurut saya mungkin faktor yang di masa pandemi ini faktor yang mungkin berpengaruh besar atau mungkin signifikan adalah mungkin persaingan. Nah, kenapa saya mengatakan persaingan? Karena kan kita tahu bahwasannya kan tentunya setiap perusahaan tersebut di masa pandemi ini ada perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Nah, tentunya mereka akan mencari kantor akuntan publik yang benar-benar akan memberikan hasil audit
yang baik dan juga yang memberikan hasil audit yang baik, sehingga akan menunjukkan bahwasanya perusahaan mereka tersebut juga dalam keadaan yang baik. Tentu ketika mereka mencari kantor akuntan publik tersebut, mereka juga harus akan mencari mana kantor akuntan publik yang benar-benar bisa sesuai dengan keinginan yang mereka harapkan. Nah, tentunya di persaingan inilah yang akan signifikan pengaruhnya di masa pandemi ini. Mungkin menurut saya itu. Kembalikan kepada kalian. Yang lain silakan. Makasih kalian. Yang lain silakan. Saya ingin bertanya. Antara KAP besar dengan KAP yang ukurannya lebih kecil, mana yang independensinya lebih tinggi? Mungkin kalau menurut Rahma, Pak, independensi yang paling tinggi itu mungkin yang KAP yang besar, Pak. Karena KAP yang besar ini kan sudah diketahui oleh banyak perusahaan, Pak, terutama yang menjadi kliennya itu perusahaan-perusahaan besar, Pak. Nah, tentunya mereka harus memegang teguh independensi mereka tersebut agar kepercayaan dari kliennya juga baik dan juga kepercayaan bagi masyarakat pun juga baik terhadap mereka, Pak. Itu menurut Rahma. Kalau ternyata banyak KAP besar itu yang seperti pekan lalu kita tunjukkan datanya, banyak di antara mereka yang memiliki masalah pelanggaran atau kecurangan keuangan, turut serta pada kecurangan keuangan, kira-kira itu mendukung enggak pernyataan Anda barusan? Jikalau berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, Pak, banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang bermasalah independensinya, terkadang dari beberapa, kalau berdasarkan yang saya sebutkan tersebut mungkin tidak sesuai, Pak, karena saya menyebutkan saya menyebutkan alasan tersebut karena secara umum perusahaan yang besar tersebut, perusahaan KAP yang besar tersebut harus sebenarnya harus memiliki independensi yang tinggi karena ia memiliki potensi yang besar, karena ia memiliki potensi yang besar untuk dikenal oleh masyarakat, dan juga tentunya perusahaan-perusahaan besar juga akan tentunya akan meminta jasa dari mereka. Nah, kalau berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang terjadi, seperti rusaknya independensi di perusahaan besar tersebut, mungkin karena ada beberapa saya melihat bahwasannya ada juga dari perusahaan yang meminta jasa dari auditor ini, dia tidak memberikan data laporan keuangannya itu secara keseluruhan, Pak, sehingga terkadang auditor ini tidak mengetahui, tidak mendapatkan informasi yang valid, Pak. Nah, tapi mungkin kesadaran ataupun juga kejelian auditor itu dalam melihat kurangnya laporan keuangan yang diberikan oleh klien tersebut juga kurang, Pak, sehingga mungkin terjadi masalah jadinya untuk hasil audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut, Pak, sehingga diperlukan lagi bahwasannya seperti yang disebutkan oleh beberapa peraturan sebelumnya, setiap auditor tersebut harus benar-benar memahami apa-apa saja standar yang diperlukan ketika mereka akan melakukan audit tersebut, Pak. Mungkin itu yang dapat Rahma jawab. Terima kasih, Rahma. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, kita nomornya lagi. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Nah, nomor 22 di presensinya. Nomor 22 itu adalah Cindy.
Cindy Anissa Violeta, silakan. Cindy hadir? Hadir, Pak. Oke, Cindy silakan. 15 menit dari sekarang. Silakan Cindy. Sebentar, Pak. Baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul yaitu manajemen laba dalam sebuah tinjauan etika akuntansi. Kemudian yang pertama itu latar belakang, di mana latar belakang dari penulisan paper ini yaitu di mana semua profesi itu kan selalu dikaitkan dengan masalah moral etika, terutama profesi yang tugasnya adalah menyediakan jasa kepada masyarakat. Seperti halnya seorang akuntan. Akuntan itu dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga mampu menyajikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akan tetapi akuntan tersebut sering dihadapkan pada dilema etika jika mendapatkan mendapatkan persoalan yang bersifat teknis, di mana akuntan itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apakah mempertahankan profesionalitasnya atau kehilangan sumber pendapatannya. Faktanya akuntan itu cenderung lebih memilih atau mengabaikan persoalan etika demi mendapatkan keuntungan manajerial dalam menjalankan tugasnya. Etika bisnis itu memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan itu tidak hanya dinilai dari manajemen yang baik saja, tetapi juga dinilai dari etika yang dilakukan dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering muncul dari potensi hukum yang berlaku, yang perannya itu disalahgunakan dan digunakan untuk bertindak untuk melanggar etika suatu perusahaan. Salah satunya masalah etika yang sering menimbulkan kekhawatiran adalah perilaku manajer yang melakukan manajemen laba, di mana dapat kita ketahui sebelumnya bahwa manajemen laba itu merupakan upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan keadaan suatu perusahaan. Manajemen laba itu dilakukan mengarah pada fakta bahwa laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi manajer itu menyajikan informasi dengan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Praktik manajemen laba pada dasarnya tidak melanggar prinsip akuntansi yang berterima umum, tetapi pengelolaan hasil yang dilakukan tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya dan dapat merugikan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomisnya. Selama beberapa tahun terakhir, telah tercatat kasus dalam praktik manajemen laba berupa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan manipulasi terhadap yang melakukan tindakan manajemen laba, di mana PT Asuransi Jiwasraya ini melakukan modifikasi laporan keuangan tahunan dari tahun 2010 hingga tahun 2019, di mana PT Asuransi Jiwasraya memodifikasi laporan keuangan pada tahun 2016. Pembukuan yang seharusnya menghitung kerugian justru diubah oleh Jiwasraya. Hal ini dikarenakan tekanan likuiditas
profesionalitas di Jiwasraya yang sudah berlangsung lama. Selain itu, BPK menemukan pada tahun 2017 ada kejanggalan pada laba bersih Jiwasraya, di mana laba Layarnya belum bersih senilai berjalan. 300. Layarnya, Apa, Pak? layarnya belum diganti, masih di halaman pertama. Masih latar belakang. Ya, masih di halaman kulit. Apa nggak kedengaran, Pak? Masih di halaman kulit, masih ada halaman cover. Jadi slide 1. Ini sudah, Pak? Sudah. Baiklah. Dilanjutkan. Jadi laba bersih pada tahun 2017 itu dibukukan oleh PT Jiwasraya itu sebesar 360,3 miliar dinilai BPK. Ada kekurangan pencadangan senilai 7,7 triliun. Sehingga jika pencadangan dilakukan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian pada tahun 2018 PT Jiwasraya itu mencatat kerugian sebesar 15,3 triliun. Selain itu hingga akhir September 2019 diperkirakan akan terjadi kerugian sebesar 13,7 triliun. Jadi masalah manajemen laba ini tidak dapat dipisahkan dari masalah etika karena sebenarnya ada banyak ambiguitas moral ataupun area abu-abu terhadap itu tindakan manajemen laba yang dipandang dari perspektif etika akuntansi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa manajemen laba itu adalah ukuran itu merupakan suatu tindakan yang wajar saja dilakukan itu selagi tidak melanggar itu standar-standar akuntansi yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada juga sebagian peneliti berpendapat bahwa manajemen laba ini merupakan tindakan yang melanggar suatu etika karena menyediakan informasi itu yang salah kepada itu stakeholder atau pemangku kepentingan itu demi kepentingan pribadinya. Jadi dengan adanya kontroversi antara para peneliti yang beranggapan bahwa apakah manajemen laba ini merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja dilakukan atau apakah manajemen laba ini merupakan tindakan itu yang melanggar etika, maka peneliti tertarik untuk meneliti untuk melihat apakah untuk melihat manajemen laba ini dari sudut pandang yaitu etika akuntansi. Karena manajemen laba ini sangat penting sehingga akan menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan secara etis. Manajemen laba juga memiliki pengaruh yang signifikan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai laba yang salah dan menyesatkan akan berakibat pada keputusan yang salah juga. Kemudian rumusan masalah. Jadi praktik manajemen laba itu kan merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan. Banyaknya kasus terkait praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan ke depannya. Dari hal tersebut, peneliti akan menguji apakah manajemen laba tersebut merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja dilakukan atau manajemen laba itu merupakan suatu tindakan yang melanggar suatu etika. Permasalahan terkait manajemen laba ini harus dicari solusinya sehingga seluruh stakeholder yang terkait tidak ada yang dirugikan. Kemudian untuk tujuan penelitian, di mana tujuan penulisan paper ini adalah untuk menemukan solusi atas praktik manajemen laba yang berkaitan dengan dilema etika. Praktik manajemen laba apakah merupakan praktik manajemen laba itu apakah merupakan suatu tindakan yang wajar saja dilakukan atau tindakan manajemen laba itu merupakan suatu yang melanggar itu etika akuntansi. Jadi hal tersebut ditinjau hal-hal tersebut ditinjau dari perspektif etika yang menggunakan pedoman pada kode etik yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian kajian teoritis. Jadi pertama kita dapat mengetahui bahwa manajemen laba itu menurut Selistianto 2008, manajemen laba itu merupakan upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi informasi dalam laporan keuangan untuk menyesatkan para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian itu menurut Scott 2015 yang mendefinisikan bahwa manajemen laba itu merupakan sebagai pilihan kebijakan akuntansi atau tindakan manajemen aktual yang mempengaruhi laba untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Di mana manajemen laba ini dilakukan oleh manajer ketika menyiapkan laporan keuangan dengan mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkan untuk membuat pernyataan palsu bagi pemangku kepentingan atau untuk mempengaruhi laba kontraknya.
Kemudian manajemen laba ini dilakukan atas beberapa motivasi yang dilakukan oleh manajemen. Yaitu menurut Scott 2015, di mana beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain adalah di mana motivasi kontraktual, di mana ketika insentif manajemen laba muncul dari karakteristik program loyalitas yang merupakan kontrak antara perusahaan yang mendirikan bisnis kompensasi manajemen dan para eksekutifnya. Kemudian motivasi kontrak utang jangka panjang, di mana motivasi kontrak utang jangka panjang ini manajemen laba itu dalam rangka pemenuhan perjanjian utang didasarkan pada kontrak utang jangka panjangnya, dimasukkan untuk melindungi pinjaman dari tindakan manajer, di mana pelanggaran terhadap persyaratan akan menghabiskan biaya bagi perusahaannya. Kemudian motivasi selanjutnya adalah motivasi perpajakan. Manajer dapat melakukan manajemen laba itu di ataskan pada motivasi perpajakan, di mana motivasi ini yang paling jelas untuk mengelola laba, di mana penghematan pajak bagi manajer, terutama mereka yang menderita kerugian operasi bersih, merupakan insentif atau mempercepat pelaporan biaya dan menunda pelaporan pendapatannya. Kemudian untuk motivasi yang selanjutnya adalah pergantian CEO, di mana manajemen laba juga dilakukan sekitar waktu pergantian CEO itu berlanjut. Hipotesis program loyalitas memprediksi bahwa ketika CEO mendekati pengunduran diri, langkah-langkah akan diambil untuk memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan bonus. Sementara itu, CEO yang berkinerja buruk menggunakan manajemen pendapatan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tujuan mencegah ataupun menunda PHK. Kemudian yang terakhir adalah penawaran saham perdana, di mana informasi akuntansi keuangan yang terkandung dalam prospektus tampaknya menjadi sumber informasi yang berguna. Pemilik perusahaan publik dapat mengelola prospektus untuk mengantisipasi kenaikan harga sahamnya. Kemudian dilihat dari pola manajemen laba ini, kemudian pola manajemen laba menurut Scott 2015, manajemen laba dapat menggunakan beberapa variasi pola manajemen laba. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah checking a bet, di mana ini dapat digunakan ketika masa organisasi mengalami tekanan ataupun sedang dalam reorganisasi. Kemudian meminimalkan laba, di mana pola ini dapat dipilih oleh manajer atau perusahaan yang terlihat oleh politik pada masa keuntungan yang sedang tinggi. Jadi manajemen laba itu dilakukan pada masa keuntungan yang sangat tinggi. Kemudian memaksimalkan laba, di mana tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunannya. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba itu menurun. Kemudian yang terakhir adalah income smoothing. Izin bicara, Kak. Share screen-nya nggak pindah dari tadi, Kak. Masih di latar belakang. Coba Kakak stop share screen, baru ambil buka di slide share presentasinya deh, Kak. Dari tadi belum itu sound. Ini udah, Syah? Udah sampai kajian teoritis. Iya. Kemudian pola manajemen laba yang terakhir adalah income smoothing, di mana hal ini dilakukan dengan cara meratakan laba, dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena investor umumnya lebih menyukai laba yang relatif stabil. Kemudian kajian teoritis yang terakhir adalah tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, di mana dalam IAI 2020 menetapkan dalam prinsip etika tanggung jawab, di mana prinsip-prinsip etika yang ditetapkan yaitu berupa tanggung jawab profesi, di mana tanggung jawab profesi ini semua akuntan itu harus selalu mempertimbangkan moral dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilakukan, mulai mengaudit hingga menyampaikan hasil auditnya. Kemudian kepentingan publik, jadi akuntan harus memainkan peran penting dalam masyarakat, di mana masyarakat umum dan akuntansi yang terdiri dari pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian integritas, kemudian yaitu objektivitas, kemudian kompensasi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan perilaku profesional dan juga standar teknis. Itulah kode etik atau prinsip etika yang diterapkan dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian kajian empirisnya. Jadi beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang juga berkaitan terhadap manajemen laba yang dipandang dari perspektif etika.
yang juga dilakukan oleh yang pertama itu Purbandari 2007, Ridwan 2010, Rama 2000 pada tahun 2010, kemudian yaitu Dewi pada tahun 2014, Kamarudin pada tahun 2014. Yaitu Kamarudin pada tahun 2014 dan juga dilakukan oleh Riyadi pada tahun 2017. Di mana Purbandari pada hasil penelitian Purbandari pada tahun 2007 itu menyatakan bahwa manajemen laba melihat manajemen laba itu dari dua perspektif, yaitu perspektif etika dan juga perspektif ekonomi. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa jika dilihat dari perspektif etika, manajemen laba itu merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal, sehingga bisa membahayakan keberadaan organisasi di masa yang akan datang. Kemudian praktik manajemen laba merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik, sehingga dapat menjerumuskan para pemakai laporan keuangan. Kemudian jika dilihat dari perspektif ekonominya, praktik manajemen laba ini adalah tindakan yang diperkenankan, karena hanya memanfaatkan batasan-batasan standar akuntansi keuangan yang memberi kebebasan untuk memilih beberapa kebijakan akuntansi. Selama manajemen laba dilakukan manajer tidak untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan perusahaan serta tidak dikaitkan dengan manipulasi itu laba. Kemudian pada tahun 2010 Ridwan melakukan penelitian terkait manajemen laba yang juga dipandang dari itu perspektif etika, di mana itu hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa para akuntan dan pemeriksa pajak telah menemukan bahwa manajemen laba tidak dapat disamakan dengan manipulasi laba atau perilaku koruptif selama dilakukan dalam koridor prinsip akuntansi yang diterima umum. Sementara itu, menurut penasihat yaitu investasi dan juga analisis kredit, secara langsung itu dan tidak langsung itu berpengaruh dari manajemen laba itu mengatakan bahwa manajemen laba itu sama dengan manipulasi laba. Manajemen laba adalah alat yang tidak dapat diterima karena mendistorsi informasi keuangan dan menjadikan laporan keuangan berpihak pada kepentingan manajer saja. Kemudian menurut Rama 2010 yang di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa itu manajemen laba yang dipandang dari etika hedonisme menemukan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang wajar itu yang wajar-wajar saja dilakukan. Itu kemudian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2014 yang juga sependapat dengan penelitian Purbandari dan juga Ridwan, di mana hasil penelitiannya bahwa menemukan bahwa praktik manajemen laba bagaimanapun juga akan lebih menguntungkan pihak manajer dan merugikan stakeholder lainnya. Oleh sebab itu, dalam hal ini akuntan itu harus selalu memperhatikan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, standar akuntansi keuangan, peraturan Bapepam, serta konsep etika dan spiritualisasi. Dengan demikian diharapkan agar kepentingan seluruh stakeholder itu terkait dapat terakomodasi. Jadi tidak ada itu pihak yang merasa dirugikan karena adanya praktik manajemen laba tersebut. Kemudian penelitian tersebut yang sama juga dilakukan oleh Kamarudin pada tahun 2014 yang berpendapat bahwa peningkatan orientasi etis mempengaruhi pengambilan keputusan profesional dan dengan demikian meningkatkan kesadaran tidak etis praktik manajemen laba pada akuntan. Kemudian yang terakhir menurut Riyadi pada tahun 2017 juga berpendapat bahwa menemukan bahwa rekayasa laporan keuangan yang dilihat oleh perusahaan misalnya PT Duta Sari Citra Laras merupakan bentuk kecurangan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Kasus tersebut juga terkait dengan masalah pelanggaran kode etik akuntan. Jadi itulah beberapa itu kajian empiris ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan manajemen laba jika dipandang dari perspektif etikanya. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum lagi, Pak. Belum. Nah, waktunya sudah selesai. Saya selesaikan saja. Oh. Berarti sudah selesai, Pak. Ya, kita tunggu pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Akan saya catat. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fadila.
Izin bertanya Cindy, tadi sempat dipaparkan bahwa melakukan manajemen laba itu sah-sah saja. Menurut pendapat Cindy, apakah dengan manajemen laba itu ada kemungkinan dapat merugikan investor? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dila. Jadi itu menurut saya sendiri bahwa manajemen laba itu kan merupakan manipulasi atau merubah laba gitu atau memanipulasi laba dalam laporan keuangan. Jadi kalau dilihat dari segi investornya itu sendiri, investor itu kan merupakan salah satu stakeholder atau itu pengguna dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi dengan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka informasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nanti juga akan merugikan investor dalam pengambilan keputusan ke depannya. Mungkin itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Cindy. Silakan yang lain. Komentar umum saya begini, pertama, salah ketik terlalu banyak, kemudian ada nama lembaga yang sudah tidak ada lagi itu disebut, itu ada Bapepam ya, Bapepam itu sudah tidak lagi ada, berarti kalau mau disebut ya harus diacu sebagai OJK dengan garis miring Bapepam misalnya, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa pernyataan yang sebenarnya pernyataan itu tidaklah berasal dari si peneliti, namun si peneliti mengambil dari orang lain, misalnya Kamarudin gitu. Kamarudin itu tidak menyimpulkan seperti yang dikutip di dalam paper, namun dia mengambil dari pernyataan orang lain yang ada di atas atau sebelum dia. Nah, oleh karena itu jangan menyebutnya sebagai pernyataan Kamarudin. Misalnya gini, di halaman keempat tidak ada nomornya di sini. Manajemen laba merupakan upaya yang disengaja oleh manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan sejauh diizinkan oleh standar akuntansi dengan tujuan memberikan informasi yang menyesatkan kepada pengguna untuk kepentingan manajemen. Nah, ini Kamarudin 2014. Nah, saya tidak yakin bahwa ini adalah pernyataan Kamarudin. Atau di atas sebelumnya, Sulistianto, manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi informasi laporan keuangan untuk menyesatkan para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja suatu perusahaan. Itu dari Sulistianto tahun 2008. Nah, saya tidak yakin juga itu Sulistianto 2008 itu adalah orang yang pertama membuat pernyataan seperti itu, karena topik manajemen laba ini sudah ada sejak tahun 1989-an. Pertama kali itu sudah ditulis oleh, kalau saya tidak salah, Heli. Jadi bukan baru tahun 2008 atau 2014 pernyataan seperti itu tuh muncul. Nah, itu kesalahan umum mahasiswa karena tidak menggunakan kutipan dari sumber yang lebih awal atau lebih pertama untuk menyatakannya. Nah, paper ini sebenarnya akan lebih menarik kalau artikel ini ditulis memang dari sudut perspektif etika saja. Tidak lagi memaparkan skor menyatakan bentuk-bentuk manajemen laba itu A, B, C, D, E. Itu dianggap saja orang sudah paham, lalu yang dibahas itu adalah masalah etikanya dari sisi pandang etika. Dan penulis Anda seharusnya itu memperhatikan Anda mau berdiri di sisi yang mana dari tulisan Anda itu, dari sudut pandang etis itu. Pernyataan Kamarudin yang menyatakan bahwa itu tidak ada manajemen laba sejauh yang diizinkan oleh standar akuntansi, ya itu juga tidak cukup tepat untuk mengatakan bahwa kita boleh melakukan manajemen laba sejauh dalam standar akuntansi masih mengizinkan. Nah, yang karena yang dilakukannya itu adalah pemanipulasian laba. Baik, terima kasih Cindy. Silakan ditutup layarnya, saya akan acak lagi nomornya. Oke, tadi nomor 22 ya. Sekarang saya acak lagi. Sudah kelihatan di layar ini yang tadi random ORG ya.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau muncul lagi nomor yang sama, kita ulang lagi ya. Baik, nomor 5 itu Wafik, Pak. siapa yang muntah itu? Muhammad Wafik, ya betul. Silakan Wafik. Baik, Pak. Bukan muntah ya, barusan Wafik. Ya. Baik, Bapak dan teman-teman, apakah sudah terlihat di layar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Wafik mengangkatkan paper etika yang berjudul Analisis Pengaruh Rasulullah SAW dalam Etika Bisnis. Nah, dari segi pendahuluan sendiri, memang agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, dan Nabi Muhammad itu memang diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari akhlak ini, akhlak juga berkaitan dengan adanya etika, yang mana akhlak merupakan suatu kondisi ataupun sifat yang membekas dalam jiwa seseorang yang melatar belakangi munculnya suatu perbuatan yang baik dan benar. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan etika, etika merupakan suatu studi ilmu yang memaparkan arti baik atau buruknya dan memaparkan hal yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lainnya. Nah, dalam hal ini, dalam berbisnis tentu seseorang harus mempunyai suatu etika. Jika kita lihat dari sejarah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu merupakan seorang pebisnis yang sukses. Hal itu juga dilihat dari riwayat bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah semenjak dari umur 12 tahun. Nah, mengapa dari paper ini diangkatkan hal ini akan melihat bagaimana pengaruh dari Rasulullah SAW sendiri terkait bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip Rasulullah dalam berbisnis terhadap perkembangan teori etika yang muncul di era modern ini. Untuk pembahasan sendiri, kita beralih terlebih dahulu kepada sejarah dari bisnis Rasulullah. Nah, ternyata sejak umur 4 tahun Rasulullah sudah mengikuti atau berkecimpung dalam dunia bisnis, yaitu berperan sebagai penyedia jasa dalam mengembala kambing. Nah, dari hal ini, melihat dari etos kerja Rasulullah yang begitu bagus dan mengedepankan nilai kejujuran, maka banyak dari masyarakat Mekah pada saat itu yang menggunakan jasa Rasulullah sebagai penggembala kambingnya. Kemudian beranjak ke umur 12 tahun, bahwasanya Rasulullah kembali bergulat dalam dunia bisnis dan mengikuti jalan bisnis bersama pamannya Abu Talib dalam menekuni bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan ini Rasulullah terus menekuni bidang tersebut sehingga pada hal itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercayai dalam perdagangan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Rasulullah dalam dunia perdagangan telah mencapai usia dewasa. Yang mana dari usia dewasa ini banyaknya Rasulullah menjadi agen dari bisnis ataupun menjadi mitra dalam bentuk menjalankan modal dari pemilik modal dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Nah, setelah banyak yang dijalankan oleh Rasulullah sampai pada suatu ketika ternyata jodoh dari Rasulullah sendiri adalah janda kaya yang memiliki modal begitu banyak dan juga berperan dalam bisnis perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana etika bisnis yang diaplikasikan Rasulullah selama menjalankan bisnisnya lebih kurang selama 40 tahun sebelum Rasulullah itu menjadi seorang rasul. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada statement yang mengatakan bahwasanya
dalam berbisnis seharusnya kita mengedepankan nilai ibadah dan takut akan adanya dosa. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kita dilarang untuk mengerjakan larangan yang telah dituliskan Allah dalam Al-Quran seperti halnya gara, riba, dan juga maisir. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melakukan apa saja hal-hal kebaikan yang telah dituangkan Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu dari bentuk transparansi. Nah, transparansi sendiri itu sudah dikenal begitu lama karena transparansi yang dikemukakan oleh Rasulullah dalam berbisnis itu seperti halnya dalam memperjualbelikan barang dagangannya, Rasulullah sudah memberikan kejelasan kepada pembeli sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian lagi dari pembeli tersebut. Karena dari hal ini transaksi yang dikedepankan itu adalah transaksi suka sama suka. Kemudian dilihat dari yang ketiga yaitu amanah dan dapat dipercaya. Sewaktu Rasulullah sebagai agen dari menjalankan atau mengelola modal dari orang-orang kaya di Mekah, Rasulullah merupakan orang yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan banyak kepercayaan. Dari hal ini, dari prinsip ataupun etika yang dikemukakan oleh Rasulullah, dapat dipercaya itu akan mendatangkan hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Kemudian ada kejujuran, dan selanjutnya ada dari tolong-menolong dari transaksi ataupun bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah itu semata-mata adalah untuk bersifat tolong-menolong. Kemudian untuk tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya adalah sopan santun dan ramah tamah dari Rasulullah, itu mengantarkan Rasulullah sebagai orang yang paling dikenal memiliki akhlak yang baik dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu keadilan dari Rasulullah itu menerapkan prinsip bisnis adil antara kedua belah pihak, baik itu dari pembeli ataupun penjual. Nah, dari hal ini Wafik membandingkan dengan kondisi etika bisnis pada era modernisasi yang mana dituliskan dalam buku Budiono pada tahun 2013. Yang pertama yaitu utilitarianisme, yang pada dasarnya prinsip ini menjelaskan mengenai kegiatan bisnis itu merupakan kegiatan transaksi ekonomis yang mendatangkan kebaikan baik itu bagi setiap pelaku bisnis. Kemudian yang kedua, deontologi merupakan suatu prinsip suatu teori yang mengemukakan mengenai kewajiban dalam bertindak terhadap sesama pelaku bisnis. Kemudian dari teori hak sendiri itu mengungkapkan bahwasannya dalam berbisnis tersebut ada hak-hak yang harus dijaga oleh pemangku kepentingan dalam bisnis. Yang keempat yaitu teori keutamaan. Dalam teori keutamaan ini diwajibkan kepada pelaku bisnis untuk menunaikan tanggung jawab dan menyamaratakan keadilan. Selanjutnya adalah relativisme yang merupakan suatu bentuk teori yang berupa pandangan ataupun kemampuan mengetahui apa yang dinilai baik dalam budaya bisnis. Nah, jika kita kaitkan antara analisis perbandingan etika bisnis Rasulullah dibandingkan etika pada era modern ini, kita melihat dari utilitarianisme sendiri itu memang berkaitan dengan prinsip etika Rasulullah, yaitu dari tolong-menolong dan takut akan hal adanya dosa. Mengapa hal ini berkaitan? Karena dari utilitarianism ini merupakan tindakan ekonomi yang mengalirkan manfaat kepada kedua belah pihak. Nah, dari transaksi tolong-menolong sendiri itu mendatangkan kemanfaatan antara kedua belah pihak dalam berbisnis. Kemudian jika ditinjau dari takut akan hal adanya dosa, hal ini juga sejalan dengan bahwasannya prinsip dalam Islam itu mengesampingkan adanya gharar atau kecurangan yang
yang tidak memberikan manfaat kepada salah satu pihak dalam berbisnis. Kemudian ditinjau dari deontologi. Nah, deontologi ini sebanyak sedikitnya juga berkaitan dengan adanya transparansi, amanah, jujur, adil, dan sopan santun. Nah, sudah sepantasnya dari pelaku bisnis itu menerapkan teori deontologi ini, karena hal ini juga sejalan dengan adanya penerapan prinsip yang disarankan atau direkomendasikan Rasulullah selama Rasulullah menjalankan bisnis, yaitu sudah menjadi kewajiban dari pelaku bisnis untuk transparan dengan apa produk ataupun apa bentuk kebijakan yang dilakukannya, kemudian saling menjaga amanah satu sama lain, dan juga jujur akan adanya atau dalam penerapan setiap transaksi ataupun keputusan yang dilakukan dalam bisnis, kemudian menerapkan prinsip keadilan dalam berbisnis, dan juga yang terakhir ada sopan santun dalam berbisnis untuk mencegah perpecahan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, jika ditinjau dari teori hak yang merupakan evaluasi berharga terkait pelaku bisnis, yang mana ada beberapa hak yang harus ditunaikan oleh pelaku bisnis. Yang pertama, jika dikaitkan dengan prinsip yang dikemukakan Rasulullah, dianjurkan untuk tidak egois dan mengedepankan keadilan. Selanjutnya, dari teori keutamaan, yang mana teori keutamaan ini berkaitan juga dengan semua prinsip etis yang dikemukakan Rasulullah, baik dalam amanah, jujur, tolong menolong, tidak egois, sopan santun, dan keadilan. Nah, yang terakhir dari relativisme merupakan suatu keterbatasan pandangan atau kemampuan menilai baik atau tidaknya etika bisnis seseorang. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya transparansi, jujur, dan keadilan dapat menjadi rujukan kita mengapa teori ini dimunculkan. Nah, dari kesimpulan sendiri, telah dikaitkan dengan buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ternyata memang benar bahwasanya Rasulullah itu memberikan pengaruh dalam setiap bidang kehidupan, yang mana dalam teori ini ternyata setelah diterapkan Rasulullah sejak lama dan dikemukakan pada era modern ini, teori ini, hal tersebut banyak sedikitnya berhubungan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rasulullah. Mungkin sekian dari Wafik, dikembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Wafik. Silakan, ada yang ingin bertanya sesuatu? Izin bertanya. Silakan, Asra. Baik, kan tadi di dalam makalah yang Taufik sampaikan ada kata-kata bahwa Rasulullah mengatakan terlebih dahulu bagaimana kondisi keadaan barang yang akan beliau jual, seperti itu kan. Tapi untuk saat ini seperti yang kita lihat bahwa kebanyakan yang penjualan itu malah banyak melewati iklan, dan kadang iklan sendiri pun tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk pelanggaran etika yang seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih Asya pertanyaannya. Kalau dalam iklan tersebut, yang Wafik ketahui, iklan adalah satu sarana untuk menarik minat dari pembeli itu sendiri. Nah, iklan diupayakan memang untuk sebagus mungkin. Tetapi pada kenyataannya, jikalau seandainya kita ingin membeli satu barang ataupun produk, itu seharusnya kita mengunjungi ke lokasi tertentu, dan walaupun jika seandainya kita berbelanja itu secara online, maka dari hal ini, dari belanja online kan memang ada review, dari diharapkan dari pembeli sendiri itu untuk lebih cermat dan lebih cerdas dalam menanggapi apa saja dalam bentuk promosi ataupun iklan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini iklan bukan termasuk kepada pelanggaran etika, karena akhirnya ataupun ujungnya itu adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait produk tertentu. Yang lain? Silakan yang lain.
Pak, izin sebentar ambil charger, Pak. Rama. Izin bertanya, Wafik. Nah, tadi juga disebutkan di dalam makalah Wafik bahwasannya kita dianjurkan untuk jujur. Nah, bagaimana menurut Wafik, bagaimana kita menjunjung tinggi kejujuran ini di saat setiap perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam persaingan bisnis mereka tersebut? Menurut Wafik, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Ini yang Wafik tangkap pertanyaan dari Rama. Bagaimana jikalau seandainya kita harus bersikap jujur, sedangkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba dengan cara yang tidak jujur, mungkin begitu ya Rama. Menurut pendapat dari Wafik, bahwasanya kejujuran memang akan membangun suatu relasi ataupun membangun kepercayaan. Nah, walaupun banyak perusahaan yang memang berlomba-lomba menggunakan cara yang tidak baik atau tidak jujur, tentu lambat laun dari dampak bisnis tersebut akan dirasakan oleh konsumen ataupun pihak-pihak lainnya. Karena lambat laun dari kecurangan itu pasti akan terungkap, dan yang namanya kecurangan pasti tidak akan menyebabkan kenyamanan dan kepercayaan dalam suatu bisnis. Maka dari itu, jikalau seandainya sebagai pelaku bisnis memang dianjurkan untuk selalu menerapkan prinsip jujur, walaupun dunia sekitar kita memang tidak menerapkan prinsip jujur. Hal ini tidak hanya dinilai dari dampak yang dirasakan saat kita melakukan bisnis di dunia, tetapi juga ada akhiratnya nanti. Baik, terima kasih Wafik atas jawabannya. Baik. Oke, kita lanjut ke paper yang berikutnya. Mohon ditutup, Pak Chris. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu sekian dari Wafik, dikembalikan kepada Bapak. Kaca lagi. Kaca nomor 5. Nomor 5 Wafik tadi ya? Iya, Pak. Oke, kita ganti karena nomor 5 orangnya sama. Ya, nomor 5 Wafik. Kita ganti lagi. Ulang lagi. 15 itu Amalia. Amalia hadir. Amalia hadir enggak ya? Oke, diganti. Nomor 8. Atika Gandusuri. Baik Pak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas paper saya mengenai whistleblowing dalam perspektif etika dan budaya perusahaan. Sebelumnya dalam paper ini, saya membahas whistleblowing itu sudah sangat menjadi perhatian yang sangat menarik
dalam dunia saat ini. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus pelanggaran yang terungkap pada perusahaan besar yang salah satu penyebab terkuaknya kasus-kasus tersebut adalah dengan adanya tindakan whistleblowing. Nah, salah satu contoh dari tindakan whistleblowing yang kita tahu adalah kasus pelanggaran yang terjadi pada perusahaan Enron. Nah, perusahaan Enron ini terjadi karena adanya penggelembungan pendapatan sebesar 600 juta dolar dan adanya penghapusan hutang perusahaan dengan teknik off balance sheet sebesar 1,2 miliar. Nah, pelanggaran ini terbukti dibantu oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dalam melakukan perekayasaan laporan keuangannya. Dan hal ini mendorong salah satu dari eksekutif Enron, yaitu Sharon Watkin, untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dan kemudian kasus ini akhirnya terungkap. Kemudian di balik kisah yang dapat membantu pengungkapan dari pelanggaran tersebut, ada juga kisah dari whistleblowing itu yang bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dari apa yang telah dia lakukan. Salah satunya itu contoh dari kasus Vincent Tius Amin Sutanto, mantan dari grup Financial Controller ASEAN Agri. Ia melaporkan adanya penggelapan pajak di tempat kerjanya. Namun karena pelaporannya tersebut, ia malah dilaporkan balik sebagai tersangka atas kasus pembobolan uang sebesar 28 miliar milik PT ASEAN Agri Oil. Nah, perbedaan antara kedua nasib whistleblower ini menimbulkan sebuah dilema bagi mereka atau bagi karyawan yang berada dalam sebuah perusahaan untuk melakukan apakah ia akan bertindak untuk menjadi whistleblower atau tidak. Nah, dilihat dari survei yang penelitian yang dilakukan oleh Business Ethics Briefing tahun 2016, 52% dari karyawan yang mengetahui adanya pelanggaran dalam perusahaan mereka lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan whistleblowing atau melaporkan tindakan kecurangan dalam perusahaan mereka. Dan selain itu juga ada penelitian menyampaikan bahwa 31% whistleblower tidak menunjukkan tidak ada merasa dirugikan atau mereka mengalami kerugian atas pelaporan yang mereka lakukan. Kemudian juga ada 12% whistleblower melaporkan terdapat kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaporan penyelewengan etika di perusahaan mereka. Seperti mereka memperoleh penolakan terhadap kenaikan gaji, kemudian penolakan terhadap kenaikan promosi, dan sebagainya. Nah, hal ini juga disampaikan dalam penelitian yang disampaikan oleh Nur Hidayat tahun 2017, bahwasannya memang terdapat beberapa konflik nilai yang terjadi pada whistleblowing, yaitu adanya dilema antara integritas diri dengan loyalitas seseorang terhadap organisasi, kemudian integritas diri dengan integritas sebagai seorang anggota masyarakat, kemudian loyalitas diuji sebagai anggota dari organisasi dengan integritas sebagai bagian dari masyarakat. Nah, keberadaan whistleblower ini dalam organisasi tidak mutlak dianggap seorang pengkhianat. Namun sebaliknya juga tidak pula secara mutlak dianggap sebagai pahlawan juga. Hal inilah yang mendorong atau yang membuat saya untuk mengkaji kembali bagaimana sebenarnya whistleblowing ini dipandang dalam pandangan etika dan budaya dalam organisasi. Kita masuk kepada apa itu whistleblowing. Nah, dari beberapa peneliti yang saya temukan bahwasanya whistleblowing ini merupakan
menurut SAUD tahun 2016, whistleblowing merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dalam atau luar dari sebuah organisasi atau melalui jalur internal maupun eksternal organisasi untuk melaporkan tindakan ilegal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, menurut Nir dan Micheli tahun 1985 dan 1996, mereka berpendapat bahwa whistleblowing ini sebagai tindakan pelaporan oleh anggota organisasi itu sendiri mengenai tindakan immoral dan ilegal pada organisasinya kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, whistleblowing sendiri merupakan suatu tindakan yang cukup kompleks yang melibatkan faktor individu dan organisasi. Artinya tindakan whistleblowing ini tidak hanya mengacu pada satu orang saja, namun kompleks terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, ada peneliti memberikan pendapat bahwasannya whistleblowing itu perlu dilakukan untuk mengungkapkan pelanggaran, meskipun mereka cenderung tidak ingin melakukannya karena tingginya risiko yang akan mereka peroleh setelah melakukan whistleblowing. Namun, ada juga yang menyampaikan bahwasannya motivasi mendasar bagi seorang patuh akan adanya kode etik yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mereka mereka di sana adalah ketakutan mereka jika diketahui akan melakukan tindakan tidak etis daripada kesadaran mereka itu akan perilaku etis. Nah, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008, efektivitas dari penerapan whistleblowing ini bergantung kepada yang pertama adanya kemauan atau dorongan dari karyawan itu sendiri untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi atau pelanggaran yang mereka ketahui. Kemudian efektivitas yang kedua, tindakan perusahaan terhadap pelaporan pelanggaran, bagaimana efektivitas dari pelaporan, artinya bagaimana setelah ia melakukan whistleblowing, apakah tindakan tersebut akan digubris oleh orang-orang yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut. Kemudian adanya ketersediaan akses pelaporan pelanggaran ke pihak luar perusahaan jika manajemen tidak memberikan respon yang sesuai. Nah, kemudian whistleblower. Nah, whistleblower itu sendiri merupakan seorang karyawan atau masyarakat yang melaporkan atas adanya praktik pelanggaran yang terjadi pada lingkungan perusahaan atau organisasi yang disampaikan langsung. Artinya whistleblower itu adalah orang yang melakukan tindakan whistleblowing. Nah, seorang whistleblower sering dipahami sebagai seseorang yang pertama kali melaporkan tindakan pelanggaran. Namun pengungkapan tersebut tidak selalu didasari dengan itikat baik. Ada juga mereka memiliki tujuan tertentu dan maksud tertentu untuk melakukan whistleblowing tersebut. Nah, dalam tata kelola perusahaan, whistleblower berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang adanya pelanggaran atau pelanggaran yang dapat membantu perusahaan dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Kemudian seorang whistleblower itu hendaknya memberikan informasi dan bukti yang konkret sehingga pelanggaran yang dilaporkan dapat lebih bisa ditindaklanjuti. Kemudian whistleblowing sendiri terbagi atas dua klasifikasi atau dua bentuk. Yang pertama ada whistleblowing internal dan eksternal. Nah, whistleblowing internal sendiri ini merupakan whistleblowing yang timbul saat seorang atau beberapa orang karyawan mengetahui adanya pelanggaran dan mengambil tindakan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak internal perusahaan yang lebih berwenang. Nah, biasanya dorongan whistleblowing internal ini terjadi karena adanya dorongan moral dari dalam dirinya untuk mencegah atau adanya preventif terjadinya kerugian pada perusahaan. Artinya whistleblowing internal ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang cukup loyal terhadap organisasi atau perusahaan yang ia emban.
Jadi oleh sebab itu untuk meningkatkan whistleblowing internal ini, pimpinan atau pihak yang berwenang dalam internal perusahaan tersebut hendaknya bisa lebih serius dalam menanggapi laporan-laporan yang ada, sehingga para calon whistleblowing atau karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut cukup percaya akan sistem whistleblowing yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada whistleblowing eksternal. Nah, whistleblowing eksternal ini tindakan yang pelaporan yang dilakukan juga oleh dalam orang internal dari perusahaan, namun ia melaporkan kerugian atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak luar, atau bisa dikatakan ia membocorkan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam internal perusahaan itu kepada pihak luar. Nah, hal ini memang sejatinya tindakan tersebut memang didasarkan pada loyalitas juga dan komitmen terhadap perusahaan dan nasib perusahaan jangka panjang. Ia lebih memikirkan bagaimana nasib dari perusahaan ini lebih jangka panjang. Kemudian manfaat dari whistleblowing sendiri. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh jika kita melakukan whistleblowing. Yang pertama, perusahaan dapat meminimalisir biaya penanganan pelanggaran, kemudian reputasi perusahaan akan lebih baik karena adanya tindakan preventif atau pelaporan yang dilakukan sedini mungkin di dalam perusahaan. Kemudian ada meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan karena orang-orang di dalam perusahaan sudah memiliki tindakan atau keinginan untuk melaporkan kesalahan dari masing-masing karyawannya, dan sehingga hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran di dalam perusahaan. Kemudian meminimalisir resiko yang mungkin didapat oleh organisasi atau perusahaan akibat dari pelanggaran, dan organisasi akan memperoleh masukan untuk dapat melihat sejauh mana kelemahan pengendalian internal. Ia bisa mengukur bagaimana pengendalian internal dari perusahaan tersebut apakah sudah efektif atau belum. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana dampak dari whistleblowing tersebut ada berdampak positif dan berdampak negatif terhadap pelapor. Di sisi lain, whistleblowing memang dianggap sebagai Pak. Whistleblowing memiliki dampak positif, yaitu mereka mempercayai kembali profesi yang mereka emban. Namun di sisi negatifnya, whistleblower ini meyakini dirinya akan menjadi agen perubahan, namun juga akan membawa, di sisi negatifnya mereka akan berpikir untuk besarnya risiko yang akan mereka terima karena melakukan whistleblowing. Nah, bagaimana sebenarnya perspektif whistleblowing dari etika dan budaya ini? Nah, untuk etika sendiri ini berkaitan dengan dua teori, yaitu teori deontologi dan teori teleologi. Teori deontologi ini melihat sebuah tindakan dari suatu yang bernilai baik, sebab tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban yang dimiliki seseorang. Kemudian yang teori teologi ini menjelaskan bahwa etis atau tidaknya suatu tindakan dilihat dari apakah tindakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Kemudian untuk dari sisi budaya, budaya yang berkembang dalam organisasi itu dapat berupa budaya etis atau sebaliknya berupa budaya yang tidak dan berupa budaya yang tidak etis. Budaya yang tidak etis yang berlaku pada organisasi itu dibentuk dalam rangka menghasilkan perilaku yang beretika dalam organisasi, dan implementasi budaya etis dalam organisasi lebih memunculkan whistleblower dibandingkan dengan kebijakan atau prosedur formal sebuah organisasi mengenai whistleblowing. Jadi
dapat kita simpulkan bahwasannya untuk kemunculan whistleblowing ini memang didasari oleh sifat manusia itu sendiri, sifat dari karyawan itu sendiri. Apakah ia akan memiliki niat baik untuk mengungkapkan suatu kesalahan, atau bahkan ia memiliki niat yang buruk untuk melakukan kesalahan tersebut, mungkin ingin menjatuhkan pesaingnya dalam perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian pengungkapan kesalahan pelanggaran itu juga didasari juga memiliki peran penting dalam pemberantasan pelanggaran, sehingga keberadaan whistleblowing ini didukung oleh semua pihak. Jadi oleh sebab itu organisasi menjalankan kegiatan dan memiliki budaya etis akan menjadikan whistleblowing sebagai bagian dari sistem pengendalian. Namun organisasi yang tidak menjalankan kegiatan yang dan budaya yang tidak etis, maka sebaliknya ia akan menganggap whistleblowing ini sebagai ancaman. Dan hal ini diperlukan, perusahaan diperlukan untuk tetap bagaimana usahanya untuk melindungi perusahaan itu agar menjaga nama baiknya dan melaporkan segala tindakan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Baik, sekian dari presentasi paper saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Atika. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, kalau enggak itu kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Oke. Izin bertanya pada Atika. Malda ingin bertanya tentang, kan seperti yang dijelaskan oleh Atika sebelumnya di presentasi tadi, bahwa whistleblowing itu merupakan itikat yang baik. Nah, tetapi ada jenis whistleblower itu namanya pseudonymous, itu dia menyamarkan identitasnya memakai nama orang lain. Nah, bukannya itu melanggar etika? Bagaimana mereka itu mencemarkan nama baik orang? Bagaimana pendapat dari etika? Baik, terima kasih, Mada. Izin menjawab, Pak. Nah, jadi dari yang saya paparkan sebelumnya dalam paper sendiri, whistleblowing itu memang dilihat dari itikat dan tujuan yang ingin disampaikan oleh whistleblower-nya. Apakah tujuan ia melakukan whistleblowing itu untuk kepentingan pribadinya, atau bahkan memang untuk menggambarkan loyalitasnya terhadap perusahaan. Jadi memang tindakan whistleblowing itu bukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang melanggar etika, namun jika memang menggunakan nama orang tersebut, memang secara etis hal tersebut tidak benar dilakukan. Namun beberapa sistem whistleblowing juga membenarkan untuk menyampaikan pelanggaran tersebut secara anonim atau tidak diketahui namanya. Jadi hal tersebut juga tergantung dari sistem whistleblowing yang ada pada perusahaan tersebut. Dan kembali lagi, jika memang tujuan dari whistleblower yang menggunakan nama orang lain tersebut, tujuannya itu baik, artinya ingin tetap memegang nama baik perusahaan tersebut, hal tersebut boleh dilakukan. Menurut saya boleh dilakukan. Baik, bagaimana Malda? Dikembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Atika. Terima kasih Atika. Alda, silakan.
Saya minta Amalda, karena Amalda saya baca menulis juga tentang whistleblowing. Silakan Amalda, biar dengar perspektifnya. Bagaimana, Pak? Saya membaca Amalda menulis tentang whistleblowing juga, jadi untuk lengkap mendengarkan perspektifnya silakan. Oh, baik, Pak. Kalau menurut Malda sendiri dari Enggak, apa maksud saya silakan presentasi. Oh, baik, Pak. Izin share screen, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Pak Rahmat. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul yaitu pengaruh whistleblower sebagai anonymous dan pseudonymous pada generasi milenial di era digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalda Aulia. Baik, yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kajian teoritis, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di era digital, zaman semakin berkembang dengan adanya teknologi. Hal ini menimbulkan masalah baru menyangkut isu etika untuk beberapa tahun terakhir ini. Nah, kecurangan juga merupakan salah satu tindakan tidak etis yang cukup signifikan terjadi saat ini dan sudah dianggap biasa karena mereka melakukan demi kepuasan individu atau kelompok masing-masing. Cakupan kecurangan yang akan dibahas menyangkut masalah keuangan yang dimana seperti diketahui bahwa kecurangan itu yang paling marak dan yang paling susah untuk dihentikan sampai saat ini yaitu seperti korupsi. Jika dilihat dari The Financial Cost of Fraud 2019, hasil dari data yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa pada saat terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008, di waktu bersamaan, kecurangan melonjak sangat pesat, lebih kurang sebanyak 50% sampai dengan tahun akhir 2018. Nah, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya dampak buruk yang melanda whistleblower ketika menjalani tugasnya baik sebagai anonymous ataupun pseudonymous. Retaliasi kerap dikenal sebagai pembalasan yang merupakan risiko dari hal yang diperbuat oleh si pelapor. Seperti halnya pada tahun 2009, Kapten berkata, pembalasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembatalan, pengucilan, pencemaran nama baik, pengusiran, dan penurunan pangkat, serta penghentian. Hal ini dibuktikan juga oleh suatu studi yang melaporkan bahwa sekitar 2/3 dari pelapor dalam penelitian mereka telah mengalami bentuk-bentuk seperti pembalasan tadi, kehilangan pekerjaan, dipaksa pensiun, itu sekitar 60% ke atas. Dari hasil studi ini, pelapor menjadi sangat ketakutan, bahkan akan berdampak pada kelanjutan hidupnya yang kelak. Selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian ini masih sangat rendahnya pengawasan dari regulasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah tentang perlindungan bagi si pelapor. Maka hal ini juga menjadi salah satu faktor ketakutan bagi mereka yang ingin melaporkan masalah dari perusahaannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari dampak yang dihasilkan dari pengaruh whistleblower sebagai anonymous dan pseudonymous, penelitian ini ingin melihat bagaimana jika pengaruh pelapor dari sisi generasi milenial. Karena seperti kita ketahui,
kaum milenial itu merupakan kaum yang terlahir pada era digital. Maka pada studi kali ini ingin melihat bagaimana pengaruh pelapor yang berada pada posisi generasi milenial akan memberikan dampak positif atau negatif. Nah, sebelumnya generasi milenial menjadi salah satu faktor penting menunjang penelitian ini. Nah, kaum milenial itu gimana yang sudah ditakdirkan terlahir pada zaman era digital, yang merupakan kaum yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih terhadap kemajuan teknologi dibandingkan generasi lainnya. Kaum milenial ini juga dapat menjadi karakteristik generasi yang cocok bagi whistleblower, baik sebagai anonim maupun pseudonym, karena mereka dapat mencari berbagai celah agar mereka dapat terlindungi menggunakan pemahamannya terhadap teknologi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan sebelumnya bahwa semakin adanya kemajuan teknologi, maka semakin banyak pula cara identitas seseorang atau individu dapat disembunyikan. Dibuktikan oleh penelitian terdahulu pada tahun 2019, Curtin, Gallicano, dan Matthews, bahwa kaum milenial merupakan kaum yang bekerja keras dibandingkan dengan kaum lainnya, serta juga sudah ada studi sebelumnya melakukan survei yang membuktikan bahwa kaum milenial bisa menerima kondisi yang dihadapi serta aturan dan otoritas, berbeda hal dengan generasi lainnya. Adapun dari adanya penelitian ini berharap studi whistleblowing pada generasi milenial tidak hanya berupa studi empiris, tetapi hendaknya direalisasikan di perusahaan agar dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang sudah terjadi sebelumnya bagi kaum whistleblower, baik dari sisi anonim maupun pseudonym. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Dari tahun 2016 oleh Gaudat menjelaskan bahwa pengertian whistleblowing itu adanya pengakuan dari individu atas kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain dengan cara meniup peluit menyiratkan bahwa ada suatu masalah yang sudah terjadi di dalam suatu perusahaan. Di zaman yang sudah berkembang ini, langkah dalam melakukan whistleblowing tidak lagi hanya dengan mengirim surat atau melakukan tatap muka. Mereka mempunyai berbagai cara agar dapat melakukannya dengan baik dan akan menghapus dampak-dampak negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Saat ini juga informasi juga mudah diakses di segala media dan dapat tersebar menggunakan via internet. Lebih lanjut, terdapat studi terdahulu tahun 2014 Bosua et al. Mengatakan bahwa era teknologi informasi saat ini dapat menurunkan hambatan bagi pelapor dalam memberitahu kesalahan dari pihak lain secara aman. Selanjutnya yaitu anonim dan pseudonym. Anonim dan pseudonym jelas berbeda dilihat dari segi cara mereka menyembunyikan identitas mereka dalam melakukan pelaporan. Anonim dapat dikatakan bahwa mereka tidak memberikan identitas siapapun, melainkan hanya sebagai anonim. Sedangkan dari sisi pseudonym, mereka adalah jenis pelapor yang menyamarkan diri mereka ketika memberikan informasi. Menyamar memiliki arti bahwa si pelapor menggunakan identitas orang lain, seperti nama orang lain. Selanjutnya yaitu generasi milenial. Generasi milenial adalah bagian dari beberapa generasi yang dimana merupakan generasi terakhir pada saat ini. Dijelaskan dalam sebuah riset bahwa generasi termuda dalam angkatan kerja meliputi generasi Y yang lahir antara 1981 dan 2001 dan generasi Z lahir setelah 2001 dari Pew Research Center pada tahun 2019. Hal ini membuktikan pada zaman ini mereka yang masih muda dan mudi yang mempunyai pemikiran yang lebih terdepan dari generasi lainnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan. Pengaruh generasi milenial sebagai whistleblower atau anonymous. Adapun individu generasi milenial menjadi seorang pelapor dan berperan sebagai anonymous akan dapat mengurangi dampak-dampak negatif bagi si pelapor. Kaum milenial lebih memahami bagaimana penggunaan teknologi yang canggih dan baik, sehingga jika mereka ingin melaporkan suatu kesalahan dari pihak lain, mereka dapat menggunakan media internet untuk mengekspos kejahatan oleh pihak tersebut yang mereka lakukan, dengan tetap menjaga nama baik dan identitasnya.
Sedangkan dari pengaruh generasi milenial sebagai whistleblower atau yang berperan pseudonymous, kaum milenial yang memiliki peran sebagai pseudonymous tidak disarankan untuk melakukan whistleblowing. Hal ini dapat menambah bencana etika lebih jauh lagi, bukan untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi akan mengakibatkan musibah bagi pihak lainnya. Ketika kaum milenial menggunakan peran pseudonym, mereka secara tidak langsung akan melanggar sifat etika dengan menyamarkan nama orang lain sebagai pelapor. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai egois, yang dimana si pelapor hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu, pengaruh whistleblower sebagai pseudonym tidak disarankan dalam melaksanakan pelaporan, dan kaum milenial merupakan individu yang tidak tepat untuk menjalankan pelaporan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh whistleblower maksudnya peneliti menemukan bahwa pengaruh whistleblower yang memiliki peran sebagai anonim memiliki hubungan yang relevan serta dapat dikaitkan bersama. Kaum milenial juga akan cocok menjadi individu sebagai whistleblower anonim. Dan untuk whistleblower pseudonym, hasilnya tidak relevan dengan kaum milenial karena hal ini akan menimbulkan isu etika baru dan dapat menambah dampak negatif bagi si pelapor. Baik, sekian presentasi paper dari saya. Dikembalikan kepada Pak Rahmat. Mohon maaf Pak, Bapak Mohon masih maaf mute, Pak, ya Bapak masih mute Pak. Penyebutannya bukan pseudo, gitu. Huruf P-nya itu seharusnya hilang. Jadi pseudonym, nama samaran. Baik Pak. Sama psikologi itu huruf P-nya itu hilang. Psikiater, huruf P-nya hilang. Luluh. Baik, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, Dan terkait dengan pseudonym. Kan mereka melakukan penyamaran dengan menggunakan identitas orang lain. Jika terjadi semisal kalau mereka misalnya pseudonym samaran mereka ternyata kasusnya dibawa lebih panjang atau dibawanya lebih jauh dan mereka harus mengungkapkan rahasia identitas mereka sendiri, tetapi ternyata didaftarkan dengan atas nama orang lain dan misalnya orang lain tersebut tidak ingin untuk melakukan kasusnya, tidak ingin mengungkapkan namanya, itu bagaimana dengan kasusnya sendiri, kasus whistleblowing yang dilakukan sendiri? Mungkin bisa diulangi, Asya. Berarti gimana sih? Maaf. Kayak gini loh, misalnya dia melakukan, misalnya kayak aku melakukan pseudonym dengan atas nama Malda, dan ternyata kasusnya itu ternyata lebih berat daripada yang seharusnya dan harus melakukan mengungkapkan identitas. Karena aku yang melaporkan atas nama Malda, berarti Malda yang harus melakukan pengungkapan identitas seperti itu, kan? Jadi bagaimana, dan misalnya Malda tidak ingin melakukan pengungkapan identitas, maka kasus yang seperti itu bagaimana tindak lanjutnya? Malda ini berarti satu perusahaan sama Asya atau gimana? Iya, misalnya atau satu perusahaan atau misalnya dari pihak perusahaan lain, tapi intinya aku melaporkan kesalahan perusahaan itu atas nama Malda. Baik, terima kasih atas pertanyaan Asya. Malda mencoba menjawab. Mungkin sebelumnya untuk pseudonym ini harus ada perizinan dulu mungkin. Kalau misalnya tiba-tiba seperti itu sudah melanggar etika dan si pelapor yang membuat nama orang tadi itu akan dikenakan hukuman gitu. Soalnya mereka yang si pelapor ini tidak ada memberikan
informasi terlebih dahulu kepada si nama yang akan dipakai itu. Jadi menurut Malda dia harus minta izin dulu dan baru mencantumkan namanya di untuk menjadi whistleblower. Itu menurut Malda, Asya. Beda anonim dengan pseudonym apa, Malda? Kalau anonim tuh emang anonim, nggak ada nama gitu, Pak. Kalau pseudonym itu dia memakai nama identitas seperti nama atau lokasi gitu, Pak. Itu yang Malda baca, Pak. Abu Janda itu anonim atau pseudonym? Gimana, Pak? Kalau namanya tuh Abu Janda. Maksudnya namanya ini bukan nama yang seperti, kalau itu tuh seperti anonim berarti, Pak. Namanya tuh emang ada orangnya gitu, Pak. Ada manusianya gitu, Pak. Memakai nama itu gitu, Pak. Kalau misalnya kan gini, apa bedanya ya kalau misalnya si J.K. Rowling itu setelah selesai serial Harry Potter dia nulis lagi tapi tidak pakai nama J.K. Rowling tapi pakai nama Robert Galbraith. Dia perempuan tapi pakai nama laki-laki, Robert Galbraith gitu. Itu termasuk jenis pseudonym atau tidak? Di Indonesia ada Terelie gitu kan, nama aslinya entah siapa saya juga nggak tahu. Terelie, ada Golagong. Kayaknya enggak, Pak. Tapi kalau di internet itu kan akun-akun itu kan banyak sekali ya. Iya. Misalnya akun Ronin gitu. Orangnya siapa enggak tahu. UBGB pernah dengar enggak nama akun bernama UBGB? Bagak Baladiang gitu. UBGB. Macam-macam seperti itu pas pseudonym atau tidak? Kalau menurut saya artikel ini akan menjadi lebih menarik kalau definisinya itu clear, apa itu pseudonym, apa itu anonim. Ketika saya mengirim sebuah pengaduan menggunakan saluran yang ada di dalam perusahaan lalu hanya menulis huruf X gitu. Itu sudah pseudonym kah atau tetap masih anonim? Atau saya ganti namanya menjadi si Fulan atau si Badu gitu. Apakah saya kemudian itu anonim atau pseudonym? Dan efeknya kepada perbedaan kelompok usia itu mungkin juga penting untuk menarik untuk dicek ya. Baik, masih ada satu paper lagi kalau kita masih bisa ambil. Kita ambil saja dulu satu. Pak, izin bertanya, Pak. Jadi maksud anonim sama pseudonym itu jadinya gimana, Pak? Ya, tanya ke Amal dan dia nulis. Tapi Pak, untuk artikel pseudonym sendiri masih nggak banyak, Pak. Makanya Malda masih nggak terlalu. Ya, didefinisikan dulu pseudonym itu apa. Iya, Pak. Yang penting di situ tuh pseudonym itu apa gitu. Apakah dia seseorang atau cukup banyak saya temukan ini pseudonym. Ada 17 ribuan, tapi yang pseudonym dan whistleblowing saya enggak cek. Oke. Baik. Terakhir oke, kita lihat nomor 15. 15 siapa? Udah tadi, Pak. Sudah. Ya sudahlah kalau sudah ya. Kita stop saja. Ada 4 artikel. Baik.
Saya sudah cek ke Penelitian, ada 4 artikel yang berada di atas garis 25%, dan itu saya minta untuk diubah. Nanti saya kirim private ke yang punya, agar diubah similarity-nya yang tertinggi sampai sekarang itu 51%. Saya pakai pembatasan dengan batasan 3% kemiripan minimum, minimum. Lalu pengecualian exclusion-nya itu pengecualiannya ada pada quotes. Jadi kalau ada quotes itu maka akan diabaikan. Ada bibliografi akan diabaikan. Jadi misalnya kalau Anda mengutip dari punya bibliografi yang sama dengan seseorang yang lain di internet, maka itu akan diabaikan. Nah, quotation itu juga diabaikan, walau tidak banyak menggunakan quotation, tapi seharusnya kalau ada quotation, jadi misalnya dari undang-undang, dari kitab suci, misalnya dari peraturan, maka itu harusnya di-quote agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kemiripan dengan sumber lain di internet. Nah, yang 4 ini untuk sementara hanya ada 4 karena mesinnya masih berjalan dan sedikit melambat. Ini mungkin ada yang pemakai di tempat yang lain. Oke, saya kira itu cukup dulu untuk semester ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang dapat Anda ambil dari perkuliahan ini. Tentu Anda yang tahu manfaatnya apa dan penambahan ilmunya apa gitu ya. Terutama sekali sebenarnya adalah penambahan pengalaman belajarnya yang penting di sini. Untuk paper yang nanti saya kembalikan itu mohon agar segera dikirimkan kembali 1 pekan kemudian setelah ini agar diperbaiki parafrasenya setidaknya agar tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak melanggar kriteria tersebut. Saya tidak mencatat setiap nama Anda yang ada di akun ya, hanya saja mohon nama-nama itu diubah, nama-nama Anda itu ditulis dengan nama yang asli agar saya bisa mengidentifikasi siapa pemilik artikelnya. Ada yang tidak punya nama di sini 082384696125, mohon namanya ditulis di akun WA-nya agar bisa saya tahu siapa yang punya akun itu. Kalau ternyata nama itu adalah nama yang artikelnya harus saya kembalikan ya. Mohon bantuan 6125 nomor belakang. Baik, itu saja semester ini dengan demikian berakhir. Kemudian ujian akhir akan dijalankan sesuai dengan jadwal yang nanti ditentukan oleh pengelola. Oke, itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.